merasa menang dengan suara keras, Mayor. Mau kau menang lah. Kalau hanya suara keras yang kau bilang kau menang sudah. Maksudnya segini loh, Ripa. Harusnya kau kasih paham bagaimana. Tunggu dulu, aku belum clear memahami penjelasan. Tidak berlandaskan sejarah. Jadi bagaimana Al-Quran bukan berlandaskan sejarah. Kalau seandainya kau memaksa bahwa keluarnya Bani Israel itu disebut dengan sejarah, siapa sejarawannya, di buku sejarah apa ditulis? Jawab. Oke, saat ini para ilmuwan ya sudah banyak meneliti ya bagaimana dikatakan siapa nama ilmuwannya? Siapa nama ilmuwannya? Daripada sejarah udahlah ya, kita si perempuan tadi udah turun dia. Tahap apalah Mayor, yang kutanya siapa sejarawannya, apa buku sejarahnya. Hari ini makin tidak paham banyak saya ilmuwan. Saya makin bingung. Kau bilang kau semakin botol pun aku nggak masalah. Tidak dilandasi oleh omongan kau itu nggak ada gunanya. Sejarah. Kenapa ketika aku bertanya nggak kau jawab? Siapa sejarawannya? Memang agak rancu, kan ada bukti penelitian untuk siapa sejarawan yang meneliti keluarnya orang dari Bani Israel? Ya siapa sejarawan yang menulis kisah keluarnya Bani Israel dari Mesir? Siapa sejarawannya? Bible menuliskan bahwa Musa membawa bangsa Israel tunjuk sama aku kalau Bible itu para peneliti kan sudah bergerak kan untuk mau meneliti. Ya tunjuk siapa penelitinya? Siapa penelitinya? Ya. Sekarang sudah ditemukan. Yang kutanya Bani Israel keluar dari Mesir, kok kau cari Bateranu pula. Yang kutanya itu, ya kau kan mengklaim bombastis, klaim kau ini. Klaim kau tuh klaim besar loh. Kalau dalam ranah akademik, orang kan bertanya itu. Mahasiswa kan tanya, apa? Memang ada sejarah tentang Bani Israel keluar dari Mesir? Kau bilang kan tadi ada. Kami harus bertanya, mahasiswi, siapa sejarawan yang menulis itu? Apa metodologi ilmiah untuk mencari sejarah itu, dan di buku sejarah apa itu tertulis? Bible kata kau, penulis kitab kau aja nggak jelas loh. Kau bilang itu kitab sejarah, nggak masuk akal kau. Heran aku sama orang Kristen. Kau mengatakan Bible ditulis tidak jelas. Sekarang Quran yang menulis siapa? Al-Quran yang menulis Zaid bin Sabit pada zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar. Zaid bin. Waktu Rasulullah masih hidup. Waktu Rasulullah masih hidup. Ya Allah, 2 kali ku jawab. Waktu la haula wala quwata illa billah. Mau dijawab nggak? Mau kutunjukkan data? Nah, kalau aku ngomong pakai data ya, aku nggak mau kayak kau. Aku tahu kau di sini sebenarnya udah paham penjelasanku. Cuman karena kau Kristen, kau harus menunjukkan suara kau lebih keras daripada aku. Kau menang, aku bilang. Kalau untuk keras-kerasan, kau menang, aku kalah. Kau menang, aku menang. Kau kalau suara keras, ngotot-ngototan, aku lagi nggak bersemangat untuk berantem ya. Nih, kau tengok ini bagaimana transmisi Al-Quran, tapi tolong juga kau jelaskan transmisi Bible ya. Nanti kau tunjukkan siapa penulis Bible dan tunjukkan literasinya sama aku, dan kau tunjukkan bagaimana metodologi penulisannya. Kalau aku bisa kutunjukkan nih, ini buku yang telah ada di ranah fakultas-fakultas ilmu agama. Buku ini dipakai ya, mengutip banyak riwayat dan mengutip banyak hadis. Bukunya namanya adalah Kuliah Ulumul Quran. Sumbernya ini ditulis oleh Dr. Ilyas ya. Nah, kau tengok ini hadis ya. Pertama, Al-Quran ya, Al-Quranul Karim ditulis oleh siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ada namanya. Dalam mana literasinya? Hadis Bukhari nomor 3244. Pertama itu penulisnya. Kau tadi minta penulisnya ya. Kemudian nih, kau tengok lagi nih ya. Nih, Nabi diajarkan Al-Quran oleh Malaikat Jibril. Ini informasinya pun sahih dalam kitab hadis nomor 5. Sebentar dulu, ini bukan sejarah, ini kitab hadis. Ini kalau kau tanya, ini kitab Bukhari. Ini Bukhari yang menulis. Ini Bukhari yang nulis. Kau kenapa, Mayor? Ini kitab Bukhari. Kitab Bukhari ini, sebentar dulu. Kitab Bukhari seandainya ada 2 abad setelah Nabi Muhammad, masalahnya apa? Isnadnya jelas, sanadnya jelas. Nah, sekarang ku tanya, penulis kitabmu siapa? Coba tunjuk data. Karena aku sudah punya data siapa penulis kitabmu. Nah, kalau aku punya datanya, contoh, siapa penulis kitabmu? Di sini kau baca ini. Ini menurut Catholic Identity, ya. Nih penulis kitabmu nih. Ya, aku nggak tahu mana yang betul nih. Kau yang betul atau website ini yang betul? Karena aku lagi belajar nih. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Nah, kemudian penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Kemudian kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Kau membandingkan kitabmu dengan hadisku lebih jelas.
Hadisku pertama penulisnya jelas bernama Imam Bukhari, yang dikumpulkan kemudian jelas juga riwayatnya dari siapa. Sementara aku kalau bertanya siapa penulis kitabmu, ngangengong. Kau tengok nih kitab Sahih Bukhari. Ini Sahih yang ditulis oleh Bukhari. Bukhari mendapatkan dari Musaddad, Musaddad mendapatkan dari Yahya, Yahya mendapatkan dari Syu'bah, Syu'bah dari Qatadah, Qatadah dari Anas, Anas dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kitabmu, Biblemu, ya masa kitabmu lebih tinggi hadisku? Informasinya ada nggak? Kau bisa tunjuk? Nah, kalau si bercampur di dalamnya. Oke. Gitu loh. Yang, kalau yang ditulis di pelupak rumah, di batu-batu, di tulang-tulang itu, siapa penulisnya? Siapa dulu yang kau maksud? Ada Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, banyak. Tahun berapa banyak ditulis? Nih contoh. Ya pada waktu Nabi masih hidup. Kan pada waktu Nabi masih hidup ditulis tuh. Nah sekarang ku tanya, siapa penulis kitab Matius? Matius. Nah, mana buktinya datanya? Coba. Ya Matius. Matamu Matius. Ya mana ditulis di dalam Matius kalau penulisnya Matius? Yang menulis siapa, tahun berapa tidak jelas. Tapi kau sudah mengklaim bahwa kitab orang itu tidak jelas. Gitu loh, sedangkan hadis itu aku udah jawab, ya? Kau nggak mau mendengar. Berapa ratus tahun kemudian? Nih, aku sudah jawab. Berapa ratus kemudian hadis itu ada? Mana lebih dulu hadis daripada Quran? Loh, aku sudah jawab, kok nggak terima jawabanku? Hadis atau Nabi Talib menuliskan, sahabat Ubay bin Ka'ab menuliskan, Ibnu Mas'ud menuliskan, Zaid bin Sabit menuliskan. Kau tanya tahun berapa? Sejaman dengan saat Abu Bakar menjadi khalifah, terjadi perang Yamamah. Di waktu perang Yamamah banyak para hafiz yang meninggal. Maka Umar mengatakan untuk memushafkan, mengumpulkan semua menjadi satu buku. Padahal semua para sahabat sudah ada suhuf-suhufnya masing-masing. Nah, lalu kemudian pada waktu itu Abu Bakar Asy-Siddiq, bentar ya. Nih. Injil Markus ditulis oleh siapa, Jenderal? Aku dari tadi pakai data ya. Aku pakai data, sementara kau nggak pakai data, tapi ya udahlah. Nah, perang Yamamah sendiri terjadi itu pada tahun sekitar 632 Masehi. Waktu perang Yamamah, setelah selesai perang Yamamah, itu Al-Quran. Ibnu Hisham itu sejarawannya, ahli hadisnya Imam Bukhari. Nah, kalau kau tanya ahli hadisnya, capek aku nyebutkan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Musnad Ahmad, Mutawatir Malik, Sunan Daruqtuni, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustafakul alaih, dan lain-lain. Ada dia. Panjang. Muttafaqun alaih. Nah, itu penulis hadis. Nah, penulis hadis saja aku bisa sebutkan ada banyak. Penulis Al-Quran bisa aku sebutkan ada banyak. Sekarang aku tanya balik satu aja. Kau dari tadi nggak pernah menjawab pertanyaanku loh. Siapa yang mengkanon kitabmu? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Siapa nama oknum yang mengkanon kitab asli? Nah, itu papirus yang ditulis di papirus. Yang mengkanon kitab. Jangan-jangan kau nggak ngerti lagi kanon. Mulai. Aku udah banyak kali menjawab pertanyaan tadi lo Mayor. Ya udah, siapa yang mengkanon? Yang menulis itu para rasul. Yang mengkanon kutanya bukan yang menulis kau udah nggak bisa jawab tadi. Sekarang yang kutanya yang mengkanon, ngerti nggak yang mengkanon artinya apa? Gini lah marah-marah, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Ya siapa nama bapak gereja mana? Santuinus, Kantuinus, Sibulus, Salanus, Anus, Uranus, Saturnus, Neptunus. Ditanya balik nggak mau jawab. Giliran bertanya ingin dijawab. Ketika aku nggak tahu jawabannya karena nggak ada di Al-Quranku, malah nyalahin. Aku ngomong nggak mau pula. Al-Quran yang mana yang kau tanya? Kan sudah menjawab perang Yamamah pada tahun 632 Masehi. Mushaf pertama ditulis Abu. Yang mana yang kau tanya ini? Yang mana?
Kalau kau bertanya kitabul hadis ini waktu Sahih Bukhari ini ya ketika si Bukharinya hidup lah. Itu memang jaraknya jauh. Kau bertanya Al-Quran atau hadis? Kau ini lucu loh Mayor. Kau tanya Al-Quran lari ke hadis. Dari hadis lari ke Al-Quran. Aku cuma tanya siapa pengkanon kitabmu. Nggak ada dari tadi kau jawab. Herannya aku orang kayak gini masih mengatakan kalau aku kau bisa jawab. Kau bisa jawab. Buat apa kita diskusi sekarang? Udah cukup. Udah. Aku lagi nggak butuh debat kursi. Udah. Kau nggak jadi Islam pun. Kau bilang pun bingung Al-Quranku nggak apa-apa. Aku mampu. Apalagi yang kau tanya umur berapa Zaid bin Zabit menulis. Kenapa kau tanya warna apa celananya dan bajunya ketika menulis Al-Quran? Kenapa kau tanya itu sama aku? Kenapa kau tanya sebelum menulis Al-Quran Zaid bin Zabit makan apa? Nggak bisa jawab kali Pak. Gitu kan kau? Gitu kan kelakuanmu? Buat apa aku melayani orang kayak gitu Mayor? Udahlah jadi Kristen aja kau. Betul kata Allah. Afala yataqilun. Orang yang masuk Islam itu berakal. Dari tadi kau bertanya, ku jawab, ku kasih data, ku satu pertanyaan aja berak kau jadi celana. Yang mengkanon Bible-mu, bapak gereja kau bilang. Bapak mana bapak aku? Bapak aku kalau ke gereja jadi bapak gereja enggak? Kalau bapakku jalan-jalan ke gereja berubah enggak jadi bapak gereja? Nah ini nih. Udah saya campakkan. Kalau definisi aja nggak ngerti, esensi aja nggak paham. Itu saudara Muslim yang sudah. Iya, dia memang sengaja. Saudara Muslim yang udah saya tolak. Jangan kalau yang Kristen tulis permintaan naik. Saudara Muslim tidak akan saya naikkan ya, karena kita ini slop 3 slop ini untuk saudara Kristen ya. Yang Kristen tulis di bawah aku Kristen. Aku Bang Kristen. Faruk mana Bang? Buang aja Bang stikernya Bang. Tersenggol hidungku Bang, geli-geli hidungku. Iya. Bang Faruk stikernya buang, tersenggol Uniripa. Oke. Di jalan. Yang Kristen tulis nama aku Kristen. Oke, ku naikkan kalau Kristen. Ya. Oke, Devi. Halo. Oh, kasih nampak gambar, ku kasih naik. Udah. Itu bahaya. Yang mana? Hostnya nggak ada Devi, Sri Devi. Narasumber kita soa-soa apologet. Jadi kalau bertanya ke narasumber tuh yang gede tuh. Oh. Apa masalah? Oke, ini tempat diskusi, bukan untuk tempat menyelesaikan masalah orang. Di sini kita diskusi lintas agama. Oke, Kak. Kalau mau cek kodam ke saya aja. Ustadz Filipus malah cek kodam. Ini bukan saya sama Sari Jodoh juga Kak. Lanjut. Ya, saya selalu mengatasi masalah tanpa masalah karena saya adalah pegawai pegadaian. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan tentang agama Islam, Mbak. Mbak Sri, ada yang mau ditanyakan tentang agama Islam? Nggak ada tuh, Kak. Oke, naik ke atas ngapain, Mbak? Tadi kan ngomong, dengar juga sih kalian ngomong apa tadi kan? Ya, kita bicara tentang Bible dan Al-Quran. Iya. Saya membuktikan bahwa Bible itu tidak jelas penulisnya, siapa pengkanonnya, umat Kristen tidak ada yang tahu satupun. Makanya saya bertanya, kenapa dikatakan kitab itu suci? Penulisnya nggak jelas, pengkanonnya juga nggak tahu. Lalu apa alasan dikatakan itu kitab suci? Kalau tidak ada alasan, Bible dikatakan kitab suci, maka apa bedanya dengan buku porno, majalah Bobo, majalah Aneka Yes? Begitu Mbakku. Saya penterjemah tunarungu aja ya. Ya, ada tanggapan Mbak? Kok ada? Ini ada juga yang bilang Bible itu sesat, kan? Kalau saya tidak mau mengatakan Bible sesat, saya lebih mengatakan Bible tidak bisa dikatakan suci karena tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk mengatakan Bible itu suci. Kalau Anda bisa menjelaskan, kalau tidak ya mungkin
saya mau menjelaskan kenapa saya katakan Bible tidak layak dikatakan suci. Karena di dalamnya banyak kontradiksi. Ada ayat sisipan, ada perkataan orang-orang penyembah pagan, ada perkataan manusia yang tidak berbasis kepada Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan. Maka hal seperti itu tidak bisa dikatakan suci. Itu. Kalau Al-Quran kenapa dikatakan suci? Pertama, dia adalah perkataan Allah yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Di dalamnya memuat kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan zaman sekarang. Dan juga tidak ada kontradiksi, tidak terdistorsi, tidak dapat ditiru. Begitu. Itu Mbak Sri. Kalau Mbak Sri mau tanya silakan. Gak apa-apa, bertanya tentang agama Islam saja lebih bagus. Karena kalau nanti saya jelasin kekristenan, Mbak gak bisa tidur nanti selama sebulan. Kalau saya bongkar fakta-fakta tentang kitab suci Mbak. Mending tanya Islam aja Mbak. Walaupun saya bisa menjelaskan tentang Kristen juga. Saya sedih kalau saya bisa menjelaskan Bible dengan detail. Ketika justru orang Kristen sendiri tidak tahu apa yang saya jelaskan. Bahkan nggak pernah baca gitu. Bahkan saya pikir itu orang Kristen sudah banyak yang suruh Anda turun tuh, karena mereka takut Anda dipermalukan di sini. Bang Faruk, tolong Bang Faruk, nggak bisa. Ketemu Cik Kudam sama Ustaz Filipus saja. Ngeri kali, takut ngerepot. Bang Faruk coba tes, aku turunkan yang nggak bisa. Udah boleh tadi aku turunkan. Ini sambil ditap-tap ini nggak imbang ini. Ini, iya. Nggak bisa aku turunkan. Boleh tadi udah aku turunkan yang nggak bisa, ngeri dah akun dia ini. Nggak sambil dibantu follow-follow juga yang di atas tap-tap di share ya. Ustaz Filipus malah jadi kita tuh apa ya? Kita tuh umat Islam tuh selalu saja bisa memberikan alasan yang make sense. Tapi gila dibalik ke teman-teman Kristen, kenapa selalu tersendat, macet, gagal total, ujung-ujungnya teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Mending kayak Ustaz Filipus tuh, nari lagi menerjemahkan. Itu lagi menerjemahkan. Ya. Saya lagi penerjemah. Tapi Iya. bahasa isyaratnya versi saya sendiri. Orang tunarungu nggak paham. Itu bahasa roh ya, bahasa Saya ikut rohani ya. nimbrung, kan? Bahasa rohani ya. Aduh. Turunkan aja Sri agamanya apa kok Sri Devi? Kan lebih ke Hindi. Sri Devi. Apakah Hindi ya? Oh, soalnya. Aku nggak bisa ini. Ustaz Filipus lucu, sayur kelor. Gini aja, mending kita bawa happy aja sayur kelor. Oten-oten ini nih. Oh. Ini udah berapa kali saya tolak, apa mungkin dia Kristen ini? Siapa si Yaya ini? Halo? Ya. Sudah ada di bawah nggak? Itu ada pacar itu ngaku aku Kristen itu. Oke, ini si Yaya dulu yang udah aku tolak ini minta terus. Kamu agama apa? Halo? Halo. Agamanya apa? Nah lah, bentar aku naikkan dulu lagi. Mana bilang Kristen ini? Tadi minta naik dia, bentar. Ini lelet juga ini. Ya bang. Iya ya. Ya itu kelamin perempuan yang nggak baik, tapi pakai bahasa Sunda. Tahu. Halo. Pak. Baik, selamat malam. Saya mau bertanya, kira-kira yang dibahas sekarang itu apa? Ya, yang dibahas tentang kenapa Bible dikatakan suci, kenapa kitab Anda dikatakan suci,
Kenapa Tuhan Anda dikatakan Tuhan? Kenapa agama Anda dikatakan agama kasih? Apa kontribusi agama Anda buat peradaban? Dan kenapa Tuhan, apa gunaan Tuhan Anda selama hidup di dunia di peradaban, untuk peradaban? Karena kalau pertanyaan itu ditanyakan ke saya, insya Allah saya bisa jawab. Contoh kenapa Al-Quran dikatakan kontribusi Islam buat peradaban, insya Allah saya bisa jawab. Maka karena saya bisa menjawab, saya mau juga tahu alasan orang Kristen mengklaim kitab kalian suci dan seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan Anda boleh menjawab yang mana. Itu agama. Kita harus paham bersama dulu agama itu apa. Iya kan? Menurut Anda agama apa? Agama itu berarti tidak kacau. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, agama berarti iya kan? Seharusnya. Jadi untuk menjelaskan bahwa agama mana yang benar atau tidak, yang penting seseorang beragama dan tidak melakukan kekacauan. Itu tujuan dari agama. Oke. Atau lalu apa gunanya agama Kristen buat peradaban? Ya manfaatnya yang penting kita beragama dan kita tidak membuat kacau dengan mengikuti panduan-panduan yang dituangkan di dalam kitab-kitab suci masing-masing agama. Mana panduan di Bible yang tidak membuat kacau? Panduan di Bible ada banyak. Ajaran Tuhan satu Yesus. Aja. Ajaran satu Tuhan aja, Yesus. Iya, satu aja. Ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus untuk tidak berbuat kacau. Satu aja Pak, mana Pak? Biar kita bahas ayatnya yuk. Kalau mau menurut Ibu mana yang paling tepat? Nggak ada. Nggak ada satupun. Tidak ada. Justru semua ajaran Yesus itu membuat kacau kalau menurut saya. Kalau Anda tanya ke saya, boleh nggak saya buktikan? Yang mana? Boleh. Boleh. Oke, mantap. Ajaran kasihi musuh itu adalah ajaran yang sangat kacau. Karena ajaran itu mengajarkan orang lain untuk membiarkan penjahat berbuat jahat. Justru itu ajaran yang membuat kacau sekali. Bagaimana mungkin Tuhan mengajarkan untuk jangan melawan penjahat, orang yang jahat kepadamu. Bayangkan kalau ada penjajah ke negeri kita dan kita tidak boleh lawan. Bentar, ada yang tidak membuat kacau. Anda nggak bisa jawab. Lalu saya kasih tahu. Menurut saya justru ajaran Kristen itu ajaran yang membuat kacau. Datanya mana? Justru ajaran kasih musuh itu ajaran kacau. Ajaran Tuhan menghabisi nyawanya untuk menyelamatkan para penjahat dengan menebus dosa itu juga kacau. Mengajarkan manusia untuk tidak bertanggung jawab. Manusia diajarkan untuk tidak perlu bertanggung jawab atas dosanya. Itu kacau Pak. Coba Bapak pergi ke sekolah. Katakan kepada orang-orang, kita ajarkan anak-anak ini untuk tidak perlu merasa bersalah dengan kesalahan mereka. Kejahatan-kejahatannya. Karena mereka aman. Sama kayak gitu. Itu ajaran kacau Pak. Nah itu kalau positifnya Ibu harus membiarkan orang melakukan kejahatan. Tapi bagaimana kita... itu yang tertulis di kitab Anda loh. Ini gimana ini? Coba Anda baca lagi kitab Anda. Yang Ibu lihatnya itu yang sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya... Bukan saya lihat sisi negatifnya, memang tertulisnya begitu. Bapak baca Matius 5:39. Tetapi siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga yang kiri. Ini kan ajaran yang kasih. Kasih kepada penjahat. Berarti Ibu tidak paham maksudnya itu. Yang maksudnya apa? Itu sisi negatifnya. Sisi positifnya apa? Berarti kita mengampuni dia, memaafkan dia, berarti otomatis ke depannya itu tidak ada lagi permasalahan, tidak ada lagi kekacauan. Dari mana Bapak bisa menjamin orang kalau dimaafkan tidak ada lagi permasalahan? Bapak tahu narapidana? Narapidana saja residivis ketika sudah masuk penjara sekalipun bahkan pernah berbuat jahat lagi loh Pak. Kok Bapak menjamin orang yang... Loh, kalau Bapak tidak bicara semua orang berarti Bapak membenarkan bahwa ada orang ketika sudah masuk penjara. Pak, kita tidak bicara konteks person by person kecuali Bapak bisa buktikan. Kita bicara tentang human nature. Kita bicara tentang jangankan orang yang tidak dihukum, orang yang sudah dihukum saja, yaitu para residivis, kadang juga melakukan kejahatannya secara berulang. Apalagi orang nggak pernah dihukum. Bapak bilang itu Bu, agama berarti sebentar dulu, izinkan saya selesai dulu. Ya. Pak, saya katakan ajaran Kristen justru ajaran yang mengacaukan peradaban. Buktinya adalah adanya Dark Age, zaman kegelapan. Pada zaman kegelapan yang memimpin pada waktu itu adalah gereja.
Makanya saya bertanya, apa kontribusi agama Kristen untuk peradaban? Ada nggak satu ajaran Kristen yang dipakai oleh salah satu tokoh, ya tokoh itu berpegang teguh kepada Bible, lalu tokoh itu merubah peradaban seperti yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab, ya sahabat-sahabat Rasulullah, atau itu para tokoh-tokoh Islam, Ibnu Sina. Ada nggak tokoh Kristen yang berpegang teguh kepada Bible? Justru kalau Anda baca Paus Alexander ke-6, seorang paus, gara-gara baca Bible muncul doktrin interkaitera. Apa itu interkaitera itu? Saya nggak tahu cara melafazkannya. Entah interkaitera atau intersaitera. Bunyinya tulisannya intercaitera. Intercaitera atau interkaitera ini adalah doktrin dari seorang paus yang beragama Kristen, mengatakan bahwa orang Kristen boleh menjajah daerah yang ditemukan. Suku barbar menurut pandangan mereka boleh dihapuskan. Doktrin dari Agustinus ketika kuisisi. Dilapor kena tombak sama tentara Romawi. Kena sama tentara Romawi ya. Ian Kena tombak. kena tombak sama tentara Romawi. Astagfirullahaladzim. Ngelag. Tentara Romawi sekarang Ya kejam. dibantu di polo-polo ya, di tap-tapnya dikencengin ya. Ntar, ku naikkan lagi. Cari dulu lagi Uni. Kenapa gue juga jadi nge-lag ya? Padahal udah wifi, udah data. Ke data ini aku. Di tab-tab layar ditembus nomor suka lob orange ya dikirim ya, lob orange ya dikirim ya. Sambil cari Uni di bawah ya. Tolong dikirim lob orange ya. Lob orange dikirim, saya Christian sebentar di sini juga. Oh, oke, Uni Rifa ini bentar. Nah, ini langsung. Astagfirullahaladzim, ngeri kali ini, berat kali ini. Iya mau yang mau kok. Padahal sih kayaknya permintaan. Udah ku Uni itu. Enggak, yang di bawah yang nombaknya agak sakit nih ya kan. 59 orang untuk ya, biar ini. nyala. Gak bisa duduk ini. Bentar dulu. 78 orang permintaan. Hapus dulu. Banyak kali permintaan naik. Mau tawuran mungkin ATM-nya. Udah Iya. 7 aja, ATM-nya 7. Uni aja udah Tapi diam. jangan- Uni aja Tapi udah jangan main tombak, ATM-nya 7. Kita berdua aja gak apa-apa, tapi jangan main tombak. Uni udah di up aja nggak bisa naik. Uni udah di up. Berat berarti. Wah, apa dulu permintaan naik banyak kali. Bentar Uni ya. Uni udah kuat Uni. Uni sebentar Uni udah kuap Uni nggak bisa naik nih, kuap dulu permintaan banyak kali nih 179 orang naik. Bentar dulu Uni. Tolonglah saudara-saudara muslim, janganlah minta naik lah saudara muslim. Tengok lelet ini.
Saudara Muslim, tarik dulu permintaan mau ku naikkan uni. Ini banyak kali permintaan naik. Ini lelet, yang pakai data aja lelet loh, saudara Muslim. Ya, mohon kerjasamanya buat saudara-saudara yang Muslim, jangan dulu minta permintaan naik ya. Bang, suara saya jelas nggak bang? Berat kali. Jelas. Oke. Saya Kristen ya, yang Kristen sabar dulu ya, satu-satu ya. Ini lelet pakai data aja. Lelet dia itu baru aku sudah minta naik lagi 50 lebih lagi. Ya Allah, kenapa sih? Ngeri kali ya. Ya dibantu follow-follow nih akunnya yang ada di atas semua, di tab-tabnya ya. Monitor uni. Tolonglah saudara Muslim, baru susah naik uni aja susah. Ku hapus lagi baru 80 lebih. Permintaan naik udah ku hapus ini. Bentar dulu, enggak ada ku reoten dulu, sebentar dulu. Ku hapus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ku tutup multi ini, sebentar ku tutup multi ya. Ini parah ini. Sebentar. Kenapa di Kemal Besar itu tidak ada ya? Apakah lag tuh? Itu aku heran tuh dari bawah. Memang sengaja gitu ya? Enggak ini ngebug. Itu makanya aku heran dari bawah kok jadi hitam itu Kemal Besar gitu. Ya itu bekas kursi ini. Sebentar yang mau hapus permintaan naik banyak kali. Bentar ku hapus dulu yang nggak bisa dinaikkan. Habis ya, ini bang, aku bilang bang baru suruh tutup multinya itu. Udah di atas lah, aku Bang Naga ini sudah ngomong. Iya, jadi error Bang Naga. Bukan error, Naga yang jadi error. Dulu. Oh gitu. Sabar dulu. Ini nggak bisa dinaikkan orang, banyak kali permintaan naik. Mau kusul hapus permintaan naik ini. Baru ku hapus 80 lebih. Ini udah minta lagi udah 60. Ini tengok lelet aku data ini lo pakai lo. Karena air nggak bersihkan kipas. Nah ini baru oke. Nah udah Bang Naga nih agak oke. Tadi hitam loh situ, aduh takut. Makasih jazakallah. Sebentar dulu ku hapus udah 60 lebih lagi ini. Bentar lu ku hapus itu tutup multi yang Kristen tulis aja di jambak aja. Bentar. Gak bisa ini. Tolonglah saudara Muslim lah. Capek lu ngapus lu kalian lu. Bukan ngeluh, udah ku hapus minta lagi nih nggak bisa lelet, bukan ngeluh. Siapa yang mirip open cam jadi banyak yang ditarik. Ada yang teriak jangan ngeluh lah. Teman-teman bantu Bang Naga itu, teman-teman bantu dia, lelet dia. Yang ada ini aku lagi yang lagi hapus. Udah aku hapus 30 tiba-tiba udah 40 lagi loh. Ya Allah. Ya kita cuma bisa bantu doa ya kan. Mudah-mudahan lancar menghapusnya. Tadi tuh enak lagi dengerin edukasi ya kan, pembelajaran buat saya khususnya yang masih muda untuk belajar gitu. Main tombak. Oten tuh memang nggak mau apa pintar gitu. Capek kali. Mending ngobrol sama kresek lah daripada ngobrol sama Oten. Sama kresek. Iya. Punya teman-teman doain saja Bang Naga supaya kuat gitu ya hatinya. Kayaknya lupa sama teman. Apa teman? Ya Allah. Jangan dulu saudara Muslim udah aku tolak. Ya Allah. Kapan siap awak ini? Ngapain kalian mau naik? Nanti ku buat komal 20. Itu Raja Dolar buat komal 3 itu kalian nggak mau naik yang ke sana. Kenapa Bang Raja Dolar di bawah juga ya kan? Oh nih, macam mana? Moderator bisa tutup nggak permintaan naik? Aku? Enggak, aku moderator bisa aku tutup nggak? Buat permintaan naik. Kalau nggak bisa aja. Itu host aja itu. Nggak bisa. Bang Faruk, coba tutup permintaan naik, Bang Faruk. Biar kita out aja kita jambak. Multinya ditutup baru aja. Kali ini
Baru kali ini teman lihat Bang Naga ketar-ketir ya kan. Ya ketar-ketir lah. Banyak kali udah kutolak banyak kali. Saya Kristen, oke. Ini orang Kristen semuanya. Bagaimana berita Mbak Nora? Mana yang Kristen? Yang tadi. Ntar ku jambak dulu, ku cari dulu. Yang Kristen tadi. Yang Kristen tulis lagi apa nih agamanya? Ku naikkan. Yang Kristen tulis agamanya. 3 orang, saya Kristen, oke. Naik. Yang Kristen Iro, wow. Halo, selamat malam. Malam, agamanya apa? Agamanya Kristen Katolik. Oke. Mantap. Khusus Malam, untuk Pak. saudara Muslim di tab-tab layar, permintaan naik, tolong di apa yang ditarik, kalau udah dipencet tolong ditarik ya. Saya agama poligami diresmikan. Oh, Bang Beri, oke. Daripada yang lebih baik poligami ya. Lanjut Uni, udah ada 1. Ini Aneh Uten ini. Poligami mereka jijikkan, tapi pernikahan sesama jenis mereka resmikan di gereja. Nggak usah ditanggapi Plepos, pokoknya yang di atas saja. Lanjut. Ya, Ron, silakan Ron. Mau nanya apa? Iya, makasih. Ini saya cuma mau tanyakan sama Uni Rifa. Apakah dalam Al-Quran itu sudah membenarkan wahyu yang ada di Alkitab? Kemiut nih, kemiut. Kemiut bukan yang di kitab Anda, tapi Al-Quran itu membenarkan kitab terdahulu. Musaddiqul lima baina yadayhi. Maksudnya kitab terdahulu itu kitab yang mana ya Umi? Yang diberikan kepada Nabi Musa, diberikan kepada Nabi Daud, dan diberikan kepada Nabi Isa al-Masih putra Maryam. Nah sekarang yang saya mau tanyakan, untuk Alkitab yang ada di Kristen Katolik, adanya Nabi Musa, adanya Nabi Daud, Abraham, kitab Kejadian, itu kan ada semua Umi. Ya. Yang pertama itu maksudnya Kejadian ditulis di Alkitab itu, yang pertama itu Kejadian ditulis oleh Musa. Yang bilang Keluaran ditulis oleh Musa. Yang bilang Imamat siapa? itu ditulis oleh Musa. Yang bilang siapa, Sebilangan, Pak? Ya? Yang bilang kalau 5 kitab itu ditulis Musa itu siapa yang bilang ke Bapak? Kalau begitu ya Umi, yang Umi percaya bahwa Al-Quran itu siapa yang tulis, siapa yang bilang ke Umi? Saya dapat informasi dari kitab Imam Bukhari, dalam kitab hadis Imam Bukhari dan dalam beberapa kitab lainnya dijelaskan bahwa penulis Al-Quran itu kalau di zaman Rasulullah, para penulis wahyu di antara namanya ada Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, sahabat Ali bin Abi Thalib, Utsman ibnu Affan, dan beberapa sahabat lainnya. Setelah Rasulullah wafat, kemudian Al-Quran dituliskan kembali, panitia penulisannya tetap Zaid bin Sabit sebagai penulis wahyu. Kemudian di zaman Utsman ibnu Affan, penulisnya juga kembali adalah Zaid bin Sabit yang adalah penulis wahyu. Dan rata-rata sahabat itu sabar ya Umi, hafal tapi juga itu penulis saya wahyu. paham Umi. Nah sekarang kitab suci umatnya Kristen dengan Al-Quran yang duluan muncul tuh siapa ya Umi? Apakah dulu kitabnya orang Yahudi? Oh, Kristennya duluan ya Umi. Nah sekarang kalau antara Al-Quran dengan nggak satu-satu dong Pak. Ketika Anda bertanya, minimal pertanyaan Anda ketika berturut-turut itu ada konklusi, terkorelasi gitu. Jadi kita nggak loncat-loncat. Kita bicara tentang kitab suci, artinya Anda mempertanyakan transmisi kitab suci. Ketika Anda bertanya ke saya bisa menjawab, ya minimal Anda juga bisa membuktikan, Anda juga bisa menjawab hal yang sama ya. Kalau tidak, berarti kenapa bertanya ke saya? Anda tanya siapa penulisnya, Anda balik tanya ke saya bisa jawab. Anda bisa nggak jawab pertanyaan saya tadi? Jadi kan lucu diskusi kita kan. Saya tanya, siapa nama bapakmu? Ya udah, bapakmu siapa? Saya sudah bisa jawab, bapak saya si Anu. Anda diskusi itu gitu loh Pak.
di sini saya sedang tidak memberi les privat untuk Anda. Di sini kita sedang diskusi. Saya bukannya mau les privat, Umi. Nah sekarang yang makanya menjadi kalau gitu saya tekankan, berarti saya tidak harus mengikuti Anda kan, karena Anda tidak bayar saya untuk privat. Kita diskusi kan. Anda bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Tadi Anda bertanya ke saya, lalu saya balikan pertanyaan ketika Anda nggak mampu menjawab. Kenapa lari dari ke topik yang lain? Selesaikan dulu itu, ya. Tentang penulis kitab suci dulu. Maksudnya apa yang Umi tanyakan ke saya? Siapa penulis kitab Anda yang mengatakan? Pertanyaan awal saya kan gara-gara statement Anda. Anda kan menjelaskan kitab Imamat Musa yang tulis, kitab itu ini yang tulis. Saya tanya kan, siapa yang bilang? Lalu Anda tanya balik ke saya. Langsung saya jawab. Saya tahu dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu adalah periwayat hadis. Di dalam situ dikatakan bahwa penulisnya adalah Zaid bin Sabit. Saya sebutkan namanya. Nah, kenapa Anda lupa dengan pertanyaan saya? Kenapa pertanyaan saya tidak dijawab? Siapa ini sekarang sama jawab pertanyaannya Umi. Ya. Apa pertanyaan saya? Biar Anda ingat. Biar saya takutnya saya lupa. Apa pertanyaannya tadi? Coba. Pertanyaannya Umi, kitab Anda siapa yang... Bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu pertanyaan saya. Ketika Anda mengklaim bahwa penulis kitab Anda adalah Musa, siapa yang mengatakan kepada Anda? Itu pertanyaannya, Pak. Siapa yang mengatakan kepada Anda? Ya, siapa yang memberitahu kepada Bapak bahwa penulis kitab 5 kitab itu ditulis oleh Musa? Untuk kami Kristen, Umi, di dalam Alkitabnya orang Kristen, sudah dijelaskan di dalamnya ada kejadian. Iya. Nah, dalam kejadian ini kan Umi sudah tahu, ditulis oleh Musa. Di mana itu tertulisnya? Kalau kejadian ditulis Musa, Bapak tahu nggak ketika Tuhan melayang-layang di atas air, itu Musa belum hadir loh, Pak. Alkitabnya orang Kristen ya, Umi. Rajin baca Alkitabnya Umi sehingga Umi bisa tahu. Kejadiannya. Bapak nanya saya harus menjawab pertanyaan Bapak. Giliran saya tanya balik klaim Bapak suruh saya baca Bible. Kenapa nggak saya aja yang baca Bible sendiri, ngapain Bapak kesini? Maksudnya begini, di dalam kita diskusi atau ngapain sih, Pak? Iya, di dalam mana? Kita diskusi, Umi. Sekarang saya mau jawab ke Umi. Ya udah, makanya Bapak jelaskan ke saya yang mengatakan bahwa Pak, Bapak klaimnya terlalu bombastis dari tadi. Bapak bilang 5 kitab itu ditulis Musa. Saya cuma pengen tahu Bapak tahu dari mana. Yang ngasih tahu ke Bapak kalau kitab itu ditulis Musa siapa? Gini Umi. Begini. Saya tahunya setelah saya baca yang di Alkitabnya kami. Di mana Bapak baca? Di mana Bapak baca? Di dalam Alkitabnya kami sudah dituangkan adanya kejadian. Ya, di ayat kejadian di pasal berapa, ayat keberapa bahwa tertulis Musa yang menulis kitab itu? Kenapa Umi pertanyakan seperti itu? Ya kalau gitu Bapak bohong kalau Bapak nggak bisa gitu. Kan Bapak yang bilang tadi. Kan Bapak yang bilang kalau di dalam kitab Bapak ada tertulis Musa yang nulis. Saya mau tahu di ayat keberapa ditulis itu. Oleh Musa. Ya mana ayatnya? Nah sekarang saya tanya Umi. Lah, tadi kayak gitu mulu. Giliran bertanya ke saya jawab. Saya tanya balik nggak dijawab, tapi tanya lagi ke saya. Maunya apa sih, Pak? Maksudnya pertanyaannya Umi itu saya rasa pertanyaan yang tidak membutuhkan jawabannya Umi. Kenapa giliran Anda bertanya saya harus menjawab, giliran saya bertanya balik nggak ada jawaban dan itu tidak perlu dijawab dan itu tidak dibutuhkan jawabannya? Ini berarti saya ini adalah budak Anda, harus ngikutin Anda gitu. Enggak dong. Saya pendiskusi loh, Pak. Karena begini Umi. Dan saya diskusi sukarela lo nggak dibayar ya. Semuanya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa Anda menjawab kalau gitu? Sebelum saya tanya aja Anda sudah menjawab. Bahkan sebelum saya bertanya Anda sudah menjawab. Lalu Anda katakan tidak membutuhkan jawaban. Anda yang mengatakan bahwa penulis kitab Kejadian ini itu adalah Musa. Itu jawaban loh. Jawaban dari yang belum saya tanya. Maka saya pastikan. Siapa yang bilang, Pak? Dalam kitab Kejadian tertulis mana ayatnya, Pak? Anda bilang Anda tidak butuh jawabannya. Pak, ngapain kesini, Pak? Bapak kesini ngapain? Umi, dalam kalian punya Alkitab itu Umi sudah ada di dalam kejadian. Kitab mana? Nah, iya, di kitab Kejadian itu di mana tertulis? Ditulis oleh Musa. Di mana tertulis kalau dalam kitab Kejadian Musa yang nulis? Yang ngasih tahu siapa? Kok Bapak tahu kalau itu Musa yang nulis? Sabar, saya tanya Umi. Umi percaya Kejadian ditulis oleh Musa? Ya nggak percaya lah. Makanya saya tanya, emang dari mana Bapak tahu kalau itu penulisnya Musa? Enggak percaya.
Umi nggak percaya? Lah. Ya nggak percaya lah. Pak gimana sih Pak? Kalau saya percaya ngapain saya tanya Bapak? Makanya saya pengen tahu. Bapak bilang itu penulisnya Musa. Emang Bapak tahu dari mana? Siapa yang ngasih tahu sama Bapak? Al-Quran membenarkan wahyu yang ada di dalam Alkitab. Umi percaya bahwa Al-Quran wahyu dalam Alkitab. Alkitab maksudnya merujuk ke Bible. Al-Quran itu adalah wahyu, Pak. Alkitab itu nama selain Al-Quran. Yang saya tanyakan. Pertanyaan Bapak aneh deh. Umi nggak percaya bahwa kejadian ditulis oleh Musa. Nah sekarang saya tanya. Ya, percayalah. Apakah Al-Quran itu membenarkan wahyu yang ada di dalam Alkitab? Enggak lah, kan sudah saya jawab pertanyaan pertama. Itu kan pertanyaan pertama tadi. Umi. Masuk nih. Hah? Masuk, silakan. Umi, sabar. Ran. Surat Al-Imran. Aku sedikit rendah. Dengarkan dulu ya, Ran ya. Dengar dulu, Bang. Di dalam Alkitab, apakah Umi percaya? Ya, Ran, dengar dulu ya. Bang. Sedikit sabar. Surat Al-Imran ayat 3 yang menyatakan bahwa Al-Quran membenarkan wahyu yang ada di dalam Alkitab. Baik. Oke. Bukan dalam Alkitab. Al-Quran membenarkan kitab terdahulu. Jangan terpelintir dengan Al-Quran saya. Gimana sih? Iya, betul. Ran, begini loh. Anda kan tadi bertanya, apakah yang mana kitab yang dibenarkan? Dengar dulu, Bang. Menjelaskan tentang kitab Injil. Apakah? Ya, dengar dulu, Bang. Ini aku mau jelaskan sama Anda nih. Nanti kamu jawab sama pertanyaan Umi ya. Dengar dulu, Bang ya. Al-Quran ketika mengatakan kitab yang terdahulu, Bang, itu diskusi itu mana sih ini orang nih? Aduh, orang gila ternyata nih yang ngobrol. Iron, kok pergi cebok dulu. Kalau diskusi itu, Anda ngomong kami dengarkan, kami ngomong Anda dengarkan. Kalau orang ngomong kalau orang ngomong Anda bicara juga, itu namanya bukan diskusi, itu namanya jualan kecap. Ya Iron, izinnya Iron ya. Tadi kamu bertanya apa yang dibenarkan oleh Al-Quran. Sama Bang Al-Hidayah itu, Bang Al-Hidayah lagi ngomong. Bang Al-Hidayah lagi ngomong. Oh ya, oke. Aku dengar. Baik. Jadi tadi kamu bertanya apa yang dibenarkan oleh Al-Quran. Apakah Bible? Bukan, Bang. Bible itu, adanya Bible itu yang sekarang ini Bible itu, Bang, yang kamu bilang Alkitab itu abad 19. Di abad ke-4, Bang, belum ada yang namanya Biblos. Menjadi Biblos itu dalam bahasa Yunani itu abad ke-8, 9 baru ada Biblos. Yang ada naskah-naskah kuno yang ditemukan seperti Kodeks Sinai Vatikan itu bukan Biblos, Bang. Itu baru apa yang disepakati oleh internal kesepakatan ketua-ketua gereja, persidangan konsili. Itu belum Biblos, Bang ya. Jadi yang dibenarkan oleh Al-Quran itulah yang turun kepada Musa, yaitu Torah 1500 tahun sebelum Nabi Isa. Yang dibenarkan oleh Al-Quran itulah Daud yang 550 tahun sebelum Yesus. Yang dibenarkan oleh Al-Quran itulah Injil yang diberikan kepada satu orang, yaitu Yesus atau Nabi Isa. Sementara Biblos itu, Bang, itu bukan Injil yang dari Tuhan. Coba kita uji. Begitu loh. Kita uji Bible itu apakah itu Injil yang dibenarkan oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Ali Imran Maryam 30, Nabi Isa Allah berkata bahwa Nabi Isa ini diberikan kitab Injil. Berarti perkataan-perkataan yang ada dalam Injil itu adalah perkataannya Nabi Isa. Tatkala ada Yohanes 17:8, Yesus bilang segala firman yang kau berikan kepadaku, ternyata bila kita membaca Bible sekarang, Bang, itu perkataan penulis. Perkataannya Matius, perkataan Markus, perkataannya Lukas, perkataan Yohanes, dan perkataannya Paulus. Itu bukan Injil sudah. Karena itu diberi kesaksian oleh para penulis yang kita kenal sebagai wartawan. Jadi itu bukan Injil, Bang. Bukan itu yang dibenarkan oleh Al-Quran gitu. Silakan lanjut semua nih. Layar dan di tap layar ya, dikirim logoren dikirim, jangan lupa masuk akun YouTube dari ya, dikirim ke jangan lupa di follow akun YouTube dari Farus Hanifar dan Unirifa ini secara dari YouTube dan beberapa YouTube ya. Yang Kristen tulis saya naikkan. Oke Uni, saya naikkan dulu. Lanjut. Messi aku sayang. Ya makanya mendengarkan Bang, biar nggak salah paham. Ya. Kalau kita lagi ngomong tuh dengerin. Minta maaf ya Umi.
At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka, gitu. Iya. At-Taubah yang mana nih? Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh, itu telah menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu. Jadi penjelasannya maksudnya Injil dan Taurat ini. Taurat itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Artinya Nabi Musa dan Nabi Isa telah menjelaskan apa-apa yang bisa jadi yang akan terjadi. Itu sudah dijelaskan. Sudah diberikan janji yang menjadi pertanyaan. Yang menjadi pertanyaannya Umi, yang kami Kristen ini, kami kitabnya kami namanya Injil. Yang itu menurut kalian itu klaim. Kitab Abang itu sebenarnya bukan Injil, karena Injil itu adalah bahasa musta'ribah di Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan dari bahasa Yunani Evangelion. Harusnya kalau kalian bilang nama kitab kalian tuh Evangelion, harusnya, karena itu kan bahasa Yunani. Kitab kalian kan berbahasa Yunani. Injil itu bahasa musta'ribah, bahasa yang diturunkan kepada Nabi Isa. Mana dia? Kami tidak dimintai pertanggungjawaban untuk mencari Injil, karena Injil adalah wahyu untuk Nabi Isa dan kaumnya. Nabi Isanya sudah tidak ada, kaumnya pun sudah tidak ada, apalagi Injilnya. Kitab yang Abang pegang itu adalah buku karangan orang-orang yang tidak jelas siapa penulisnya, yang diklaim Injil, yang diklaim Torah, yang diklaim Zabur, yang diklaim Mazmur. Diklaim. Kenapa kita bisa katakan klaim? Karena kalau kita mengatakan itu fakta, maka kita harus bisa membuktikan. Al-Quran bisa nggak dibuktikan itu adalah datang dari Nabi Muhammad? Ada, dengan adanya mata rantai dan adanya riwayat-riwayat yang jelas. Nah, sementara bisa tidak dibuktikan kalau Taurat yang diklaim sebagai Tauratnya Musa itu betul-betul ditulis oleh Musa? Silakan buktikan secara... Mungkin Anda tidak tahu, kitab Anda itu adalah kitab yang tidak tahu siapa pengkanonnya. Sampai sekarang saya masih belum mendapatkan jawaban dari umat Kristen, yang sebenarnya adalah terjemahan berbahasa Yunani di 3 abad sebelum Yesus hadir ke dunia, yang konon legendanya ditulis di zaman Raja Ptolemy, kabarnya ditulis oleh 70 sekian rabi, makanya disebut dengan LXX atau Septuaginta. Itu adalah kitab yang ditulis oleh konon katanya rabi, walaupun tidak ada satupun scholar yang tahu siapa nama rabi tersebut di antara ke-70 penulis itu. Tapi diklaim bahwa diterjemahkan di abad ketiga sebelum Masehi, yang diklaim Taurat. Sementara kitab teks Mesorahnya orang Yahudi itu selesai di abad ke-11, abad 10-11, yang disebut dengan teks Mesorah berbahasa Ibrani. Kalau Biblos adalah Masehi yang diklaim, dipercaya, diimani, ditulis oleh murid-murid Yesus, walaupun secara ilmiah tidak pasti penulisnya. Itu diklaim sebagai Torah dan Injil. Sementara yang dimaksud Torah, Zabur, dan Injil, wahyu yang diberikan kepada para nabi. Mana dia? Kitab Torahnya tidak ada, kitab Injilnya tidak ada, kitab Zaburnya tidak ada. Tapi Allah menjelaskan kepada kami dalam Al-Quran, ada perintah, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu Allah mengingatkan kami, menjelaskan kepada kami bahwa Allah juga pernah berfirman kepada Musa, ajarkan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Allah jelaskan bahwa Allah jelas yang di dalam Al-Quran namanya Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran Allah jelaskan bahwa Allah pernah berfirman kepada Musa. Dan Allah katakan nama wahyu itu adalah tokan Bani Israel. Saya umat Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab saya Al-Quran. Kalau begitu ya Umi, kalau begitu Al-Quran sebelum datang Al-Quran.
Marsion itu tahun berapa hadirnya? Yang jelas Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Rasul dan diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan kurang lebih 22 hari atau 23 tahun kurang lebih. Oh, berarti Marsion dari Sinope duluan ya Umi? Saya nggak tahu. Oh, saya pikir. Kenapa? Anda berpikir apa? Tadi Umi menanyakan Alkitab itu dikanonkan oleh siapa, maksud saya. Nah, dalam ajaran kami umat Kristen Katolik, Umi, kanon Alkitab Kristen itu ditetapkan oleh Paus Damaskus I pada tahun Paus Damaskus I pada tahun 300. Coba datanya Bang. Puluhan Masehi kalau tidak salah ya. Ya Umi. Saya tidak buka website Umi. Ya udah, datanya Bang. Tahu dari mana Bang? Coba Umi carilah di situ. Yang mengkanonkan Bang, Alkitab Kristen. Maaflah. Saya nggak butuh sebenarnya. Saya nggak butuh kalau abang suruh cari, karena kalau abang saya nanya suruh saya cari, tiap hari saya belajar. Cuman saya masih banyak ilmu yang harus saya gali lagi Bang. Kirain abang mau kasih ilmu sama saya tadi. Saya udah berharap banget nih, ini ilmu baru nih. Nah sekarang saya mau kasih ilmu kepada Umi Bapak. Yaudah, datanya aja Bang. Kristen ditetapkan oleh Paus Damaskus I. Yang bilang siapa? Yang bilang saya Umi. Dari mana Anda tahu? Dari saya belajar. Literasinya malah suruh saya cari sendiri. Ini gimana sih Bang? Katanya mau ngasih ngajarin saya. Nah, saya justru dari dulu loh pengen linknya aja. Linknya di Google apa? Umi carilah di Bakal disuruh nyari sendiri Bang. Umi harus mencari tahu bahwa Alkitabnya Kristen itu. Karena saya nggak tahu. Makanya saya cari tahu. Nah, karena saya nggak tahu. Kalau saya sudah tahu, saya cari tahu. Kalau Umi tidak tahu. Kalau saya tahu, kenapa saya cari tahu tentang umat Alkitabnya umat Kristen. Justru saya cari tahu sama Anda karena saya tidak menemukannya di mana-mana bahwa kanon Bible ada itu si A, si B, si C. Karena saya kaget sekarang ada yang tahu bahwa kanon si A, si B, si C. Makanya saya nanya itu dari mana? Ini kan cara lucu. Kan belum tahu. Sekarang masa saya? Kalau saya sudah tahu apa yang saya tanya ya ampun. Sekarang Kristen di. Sekarang begini apa sih Bang? Kok tunggu jangan loncat dulu kayak kodok. Belum selesai sudah sekarang begini. Belum selesai yang begini sekarang begini lagi. Belum selesai yang begini tadi belum selesai. Kenapa saya bertanya siapa yang mengkanon Bible? Karena kita sudah diskusi panjang kali lebar. Anda bertanya ini dan itu, saya kasih data. Giliran saya tanya balik kepada Anda kasih satu nama. Paus sekian-sekian. Ajar. Apa coba? Buat bikin saya emosi gitu. Anda diskusi sama saya ini mau mengedukasi atau mau membuat klaim bombastis? Umi mengatakan bahwa bukan saya yang bilang dari tadi Anda loh. Saya bilang saya nggak tahu di mana Injil, makanya saya tanya. Itu kitab Anda yang mengkanon siapa? Anda sudah jawab. Kalau Anda tidak punya data pembuktian bahwa yang Anda sampaikan itu ada, itu namanya informasi hoax. Menyebarkan informasi hoax di depan publik kena undang-undang ITE. Anda bilang tadi pengkanonnya siapa? Saya bahkan salah satu dosen saya itu ya dosen bukan siapa pengkanon Bible, si Joseph yang Katolik aja belum pernah menyebutkan siapa nama pengkanon Bible. Saya bingung ketika Anda tahu siapa pengkanon Bible, ini orang hebat nih daripada seorang doktor nih. Makanya saya ingin tahu literasi yang Anda baca apa. Silakan Umi buka Paus Damaskus I. Paus Damaskus I. Terus? Silakan Umi baca di itu. Yang mananya yang banyak Bang. Mana literasinya? Saya akan bilang kanon Alkitab Kristen ditetapkan oleh Paus Damaskus I pada tahun 382 yang Anda baca itu tuh apa gitu loh. Tuh yang Anda baca itu kasih ke saya biar saya lihat Bang. Ya ampun ya Allah ya Rahman ya Karim. Astagfirullah. Saya diskusi sama Iron, ditanya literasi, juru cari sendiri. Memang nggak tahu.
Kok masa Umi nggak tahu Marcion dari Sinope? Umi buat apa saya mencari tahu sesuatu yang belum ada? Menjelaskan kitab kalian. Saya diskusi tentang Al-Quran saya. Justru saya di sini suruh kalian bertanya tentang Al-Quran saya. Tapi ketika kalian membuat sebuah klaim, saya tanya dari mana sumbernya itu, Bang. Ketika Anda menjelaskan kitab Anda, saya nggak boleh ngengok iya aja. Saya tanyakan, dari mana itu, dari mana itu. Itu namanya saya berdiskusi. Transfer knowledge, give insight positif, get insight positif. Transfer knowledge, get transfer knowledge too. Itu discuss. Saya di sini bukan tidak dibenarkan. Loh, lah Al-Quran. Kenapa? Tidak diperintahkan oleh Nabi kami. Itulah Injilnya. Nggak ada. Kitab-kitab ini pegang orang Kristen. Nggak ada. Lalu kemudian, kenapa saya mengatakan kitab Anda tidak layak dikatakan suci? Belum selesai. Nanti selesaikan dulu orang ngomong, baru tanggapi loh. Gantian. Selesaikan dulu orang ngomong. Alasan saya juga selainnya memang Al-Quran tidak mengatakan kitab kalian itu adalah kitab Taurat, Zabur, Injil. Saya bisa membuktikan di kitab kalian itu banyak kontradiksi antara ayat satu dengan ayat lain. Ada ayat sisipan, 1 Yohanes pasal 5 nomor 7 itu adalah ayat sisipan. Dan kemudian ada dongeng di dalamnya, ada percanggahan dalam kata orang Malaysia, contradiction. Ya. Sekarang gini, di dalam Alkitab itu ada kejadian. Terus mungkin Bang Al-Hidayah gini, Aaron ngobrol sama Bang Al-Hidayah ya. Saya lagi ada urusannya. Lanjut Bang Al-Hidayah. Bang miliaran. Lanjut. Ya nanti masuk lagi nih ya. Aaron, gini ya. Kalau ada di sini dalam saya tetap diskusi, di sini. Bang Al-Hidayah daripada tidur dia, mending saya suruh dia ngomong. Enak aja dia tiduran. Lanjut Bang. Iya. Untuk membuktikan sesuatu narasi itu, Aaron, seharusnya begini loh. Ketika ada Unirifa sampaikan, lo gitu menjadi ilmiah. Contohnya, ketika aku mengatakan Bible itu bukanlah wahyu dari Tuhan, maka kita uji kan gitu. Apakah 5 kitab perjanjian lama itu ditulis oleh Musa? Contoh, ya, yang dipanggil sama orang Yahudi itu Sabiktav, yaitu Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, dan Imamat. Apakah yang ditulis oleh Musa? Ternyata Bang, di dalam Keluaran 34 nomor 6, Musa menceritakan kematian Musa. Di situ dikatakan matilah hamba Tuhan itu dan tidak ditemukan kuburan Musa sampai hari ini. Jadi ini cara pembuktian pertama bahwa itu ternyata bukan ditulis oleh Musa. Lalu logik akal yang sederhana, Bang, pena yang ditulis oleh Musa yang diterima di Gunung Sinai, apakah itu berlaku sampai 1500 tahun kemudian? Sampai ada bahkan sekarang yang sudah 4000 tahun. Ini satu bukti bahwa itu bukan wahyu. Kedua, ketika perjanjian baru itu aku katakan itu ditulis oleh tangan-tangan manusia, dikarang-karang oleh manusia. Kita uji dari Yohanes dulu. Yohanes, dalam Yohanes 21 nomor 24 dikatakan di situ, dialah Yohanes, murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Yohanes menunjuk kepada Yohanes. Jadi tidak mungkin Bang seorang Al-Hidayah yang menulis kitab menunjuk kepada Al-Hidayah yang lain. Apakah mungkin Matius? Maka Matius, kemudian Matius 9 nomor 9 ketika Yesus ke Bait Allah, dia berjumpa dengan seorang pemungut cukai yang namanya Matius. Lalu dia memanggil Matius ini, ikutlah aku. Lalu Matius mengikuti Yesus. Ini sudah 3 bukti bahwa tidak mungkin kemudian Matius menulis Matius. Nah, apakah mungkin ini Lukas? Ternyata dalam Lukas 1 nomor 3 atau Kisah Para Rasul 1 nomor 1, ternyata Lukas juga mengakui bahwa hasil penyelidikannya dia membukukannya supaya teratur bagi orang-orang Kristen kepada seorang raja yaitu Theophilus. Begitupun dengan Paulus Bang di dalam Galatia 6 nomor 11. Lihatlah betapa besarnya huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Sementara tadi saya membuat prolog simpel. Di dalam Al-Quran, ini Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa ini diberikan kitab Injil untuk mengasih tahu sama orang-orang bahwa dia adalah nabi yang menegakkan syariat Islam. Zakat, puasa, sholat, dan berbakti kepada ibunya. Tetapi begitu kita buka Bible sebaliknya Bang, Bible itu malah Yesus yang diceritakan. Yesus diceritakan begini-begini. Jadi inilah sebab bahwa kanonisasi Bible itu Bang, ternyata sekarang kan sudah ada Google ini Bang Iran. Ketika kita Google, ternyata Bible itu menjadi Alkitab saja Bang, itu abad ke-19, 1912 baru dipanggil Alkitab. Begitu juga Injil. Sebelumnya Bang, tidak ada Alkitab. Bahkan kalau kamu pergi Singapura, pergi Brunei, tidak ada yang namanya Alkitab, tidak ada yang Injil. Berarti ini semua literasi dari Al-Quran. Jadi kalau diukur siapa yang lama, ya Al-Quran dulu Bang. Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan.
sementara Bible adalah kanonisasi manusia. Sabar bang. Silakan. Abang mengatakan bahwa Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia ya bang? Betul. Izin sebentar, Bang Naga. Aku turunkan akun yang bentar. Sebentar. Menurut abang, Al-Quran itu. Halo. Sabar dulu Iron. Bang Naga, aku turunkan akun Uniriva yang 69. Aku standby Mesiaku ya. Bang Aldea, ambil alih dulu ya. Nanti aku masuk lagi insya Allah ya. Siap bos. Terima kasih bos. Bang. Iya, kenapa? Abang tadi mengatakan bahwa Alkitab ditulis oleh tangan manusia bang. Bukan aku mengatakan, tadi kan sudah ada ayat bang. Jadi kalau diskusi itu bang, dalam sebuah diskusi yang ilmiah, kita menunjukkan langsung dengan ayat. Jadi bila orang itu menyampaikan, jangan bilang kau bilang, bukan. Ayat bilang, kecuali kalau kamu bantah ayat itu, begitu bang. Oh, ayat bilang. Nah sekarang Al-Quran di Utsman bin Affan, nah betul. Apa masalahnya bang? Apakah teman-teman Nabi ini bukan manusia bang? Manusia, melalui perantaran malaikat. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama toh. Sabar bang, sabar. Nah, jadi ini membuktikan itu Ada ya dari apa yang sudah ditulis itu. Untuk tidak kitab suci, apabila ini sama Al-Fatihahnya, surau masjid ibadahnya sama. Ketiga, kriteria kitab suci bila kitab itu yang menjawab kalau ditanya. Contoh, man rabbuka inani anallah, man dinuka al-islamu yalu wa la yubla alaih inna dina indallahil islam. Contoh dari kitab itu yang menjawab, bukan karena kita yang menjawab. Sebab itulah elakkan bang, dalam sebuah diskusi yang ilmiah, elakkan perimingan perkataan yang menurut Anda. Bang, malu kita bang, kalau aku orang Kristen yang pakar Bible berhadapan sama aku, lalu aku bilang menurut Anda itu salah bang, seakan-akan narasi saya ini tidak pernah terbaca ayat-ayat yang diutarakan tadi. Gitu bang Iran, silakan. Maksud saya bang, maksudnya dengan sahabatnya para nabi ya bang, benar tuh bang? Al-Quran yang bilang bang, sahabatnya para, begini loh, ukuran sebuah kitab suci. Kalau yang ada sekarang ini bang, maka kita membaca. Contoh nih bang ya, dengar ya. Ya dengar bang ya. Karena ini disclaimer yang harus saya jawab gitu loh. Jadi jangan ngotot. Ketika Anda sudah menyampaikan sesuatu, maka kewajiban saya untuk menanggapi. Jadi saya jelaskan dulu bang Eren, jelaskan dulu bang Eren, sebentar ya. Ini harus dijawab karena netizen mau menyimakkan gitu ya. Bukan bentar ya. Ini harus dijawab karena netizen mau menyimakkan gitu ya. Bukan karena Anda, netizen loh. Jadi dari mana kita ketahui? Begitu juga dengan Isa, begitupun Rasulullah, begitu juga dengan penulisnya. Dari isi kitab itulah kemudian kita tahu. Nah di sini ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah dan hanya ada 1 yang dijaga. Kenapa Taurat tidak dijaga oleh Allah? Karena masih menubuatkan kedatangan seorang nabi yang yaitu Daud yang diberikan Mazmur, Zabur. Kenapa Zabur tidak dijaga oleh Allah? Karena masih menubuatkan kedatangan seorang nabi yaitu Isa, Yesus. Kenapa Injil Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun? Allah yang menjaga Al-Quran itu bang. Abang tadi bilang. Ya, saya bilang tadi apa? Percaya bahwa akan datangnya Nabi terakhir, bang? Bukan sebagai di Menara Putih, bang. Itu bukan sebagai itu tadi Isa Al-Masih ya, bukan di dalam Islam. Ingat ya, dia, aku ini hamba Allah yang diberikan kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di Bible juga sama. Yesus bersaksi dalam Yohanes 4 nomor 44, seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya, kata Yesus. Jadi dua-dua ini berkata-kata dari itu. Jangan kemana-mana bang, kalau dialog santai aja. Insya Allah bang, kalau belajar Bible sama aku bang gratis nih. Silakan. Tidak, maksudnya saya tidak paham ya bang. Saya tidak paham Al-Quran, saya tidak paham Bible. Cuma saya memahami sedikit Injil Kristen ya bang. Nah di sini yang sedikit saya memahami akhir ya bang, yaitu Isa Al-Masih. Tidak ada bang di Islam mempercayai datangnya Nabi terakhir bang. Tidak ada. Turunnya Isa Al-Masih sebagai untuk tanda datang sebagai tanda dekatnya hari kiamat, bukan sebagai Nabi bang. Turunnya Nabi Isa Al-Masih bukan menjadi Nabi. Karena ingat bang, Nabi ini diangkat oleh Allah pada saat kaumnya ada. Jelaskan dalam Quran surah Yunus ayat 47. Bagi tiap-tiap kaum kata Allah, Allah mengutus seorang Nabi kepada mereka, memberi aturan, hukum, perintah. Nah, arsalnaka ila bukan Yesus bang.
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15:24. Aku berdan mengembalikan 12 suku Bani. Sebentar iklan dulu ya sebentar ya. Kan yang gitar gereja ya. Jadi akan dua-dua ya oper-oper dan hostnya pun mantan pemakan juga dulu ya, mantan kafir juga ya. Jadi untuk yang Kristen tulis agamanya saya naikkan dua slop. Lanjut Al-Hidayah. Ya, Filipus mau masuk. Oke. Tidur mungkin. 100 tolong dong di follow. Aku nggak butuh gift, aku butuh follower. Nah, dibantu. Maaf ya bang, mungkin yang besar yang 4.000 lebih itu yang hampir 5.000 pengikut itu saya ganti dengan Filipus Christian tapi menggunakan abjad Ibrani. Teman-temanku yang lain nggak mau naikkan saya di ini yang abjad Ibrani nih. Baca aja sendiri. Enggak bisa ini sebutkan aja mbak, nggak bisa ternyata dia baca. Jadi teman-temanku yang muslim akhirnya tidak menaikkan kecuali Bang Dragon dan Bang Faruk yang naikkan karena udah tahu wallpaper. Mudah-mudahan bisa 2.000 lah ya atau 3.000, kuat banget itu. Ya silakan, siapa yang mau diskusi dengan saya? Iron. Itu Iron tuh. maaf mempercayai bahwa umat muslim mempercayai Al-Quran sesuai dengan ajarannya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya bang. Saya tidak mempersoalkan itu bang. Saya tetap merespek bahwa sesuai ajarannya apa yang mereka muslim ya bang. Nah di sini yang menjadi kebingungan saya bang, yang sebenarnya ini mana ya, mencari kebenaran maksudnya ya. Ya betul, mencari kebenaran ya, yang mana yang benar. Kemudian harinya supaya kita bisa supaya mendapatkan yang namanya kebenaran. Ya kebenarannya itu bang. Nah saya kan selama ini kan saya kan belum paham tentang Alkitab juga ya bang. Apa ya bang, sehingga saya lemparkan banyak diskusi yang kita buat ya bang. Sehingga ada sedikit masukan lah untuk saya bang. Masya Allah. Oke silakan Filipus. Jadi beliau ini apa yang keunggulan di Islam aja lah begitu, simpelnya gitu. Apa keunggulannya di Islam melalui Al-Quran itu? Silakan. Dan sebelum itu izin penghormatan buat saya dengan Bang Al-Hidayah sendiri. Kubur